Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang teramat besar dan tiada terhingga, yang mana rahmat-rahmat itu tidak akan mungkin sanggup kita hitung jumlahnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, umat Islam di akhirat memiliki suatu kelebihan yang luar biasa. Kelebihan yang luar biasa itu adalah tak satu pun dari umat Islam yang kekal di neraka. Tak satu pun dari umat Islam yang kekal di neraka. Dan itu adalah hal yang paling luar biasa. Nikmat yang Allah berikan terhadap setiap manusia yang datang kepada Allah dalam keadaan muslim. Di mana ketika memang dia datang menghadap Allah dalam keadaan muslim,
dia sudah dipastikan untuk tidak akan kekal di neraka. Namun apabila seseorang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun mendapatkan predikat sebagai orang yang tidak akan kekal di neraka, belum berarti dia aman dari api neraka. Karena akan ada umat Islam, semoga Allah tidak takdirkan kita di antara mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap Allah tidak jadikan kita adalah mereka yang di akhirat kelak akan masuk neraka sampai waktu yang Allah tentukan, kemudian Allah angkat dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah menjadi penduduk neraka, baik kekal atau tidak kekal. Kedua-duanya adalah kemalangan. Dan tentunya yang pertama yaitu kekal jauh lebih parah daripada sekedar masuk neraka. Namun sungguh pun sekedar masuk neraka itu adalah kemalangan yang luar biasa, yang cukup bagi orang yang masuk neraka itu sekejap saja dicemplungkan ke dalam neraka lalu diangkat oleh Allah, melupakan seluruh kenikmatan yang pernah lalu dalam hidupnya. Apalagi dia memiliki keputusan ilahi bahwa dia harus menghuni di neraka berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Wal'iyadzubillah. Yang kita harapkan adalah umat Islam yang ketiga, umat Islam yang berikutnya, maksudnya kelompok yang ketiga, yaitu yang masuk surga tanpa singgah terlebih dahulu di neraka. Jadi manusia di akhirat terbagi kepada 3 kelompok. Masuk neraka dan kekal selamanya di neraka. Masuk neraka sampai batas waktu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala putuskan, kemudian diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, orang yang masuk ke dalam surga tanpa singgah di neraka. Tentu yang kita pilih atau kita berusaha menggabungkan diri kita di bahagian yang ketiga, yaitu kita ingin menjadi umat Islam yang masuk ke surga Allah tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Bahasan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pembatal-pembatal syahadat. Sekaligus bisa diberi judul pembatal-pembatal Islam. Karena kalau syahadatnya sudah gugur berarti dia bukan muslim lagi. Tidak lagi orang Islam. Yang syahadatnya sudah luntur dan syahadatnya sudah hancur. Selagi dia menghadap Allah dalam keadaan Islam, dia pasti sampai ke surga. Namun menghadap Allah bukan lagi Islam, maka dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Berarti apakah seluruh manusia yang mengaku Islam, yang hidup sekarang ini di permukaan bumi, dan dia mengaku Islam, dan dia sholat,
kemudian dia zakat, dia menutup aurat, apakah dipastikan bahwa mereka semuanya ke surga? Belum tentu. Saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa akan ada orang yang di permukaan bumi salat, zakat, puasa, tapi tetap neraka untuk selama-lamanya, waliyadzubillah. Dalam kata lain, saya ingin mengatakan bahwa ada orang yang di dunia mengatakan dia muslim dan dia mengamalkan sebahagian daripada apa yang diajarkan oleh Allah di dalam agama Islam. Akan tetapi di akhirat tidak dihitung umat Islam dan di neraka untuk selama-lamanya. Saya ingin mengatakan bahwa Islam dan tidak Islamnya menghadap Allah bukan penilaian kita terhadap Islam kita, akan tetapi penilaian Allah tentang Islam kita. Bedakan antara kita menilai diri kita Islam dengan Allah yang menilai kita Islam. Itu dua hukum yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Satu, kita merasa dan menilai diri kita Islam. Yang satunya Allah menilai diri kita Islam. Satunya kita mengatakan saya Muslim. Yang satunya Allah mengakui bahwa kita Muslim. Karena boleh jadi ada orang yang merasa dirinya Muslim, ternyata di sisi Allah dia bukan lagi Muslim. Ini akan menjadi titik bahasan kita pada sore yang berbahagia ini bersama saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin berbicara tentang hal-hal yang manakala dilakukan oleh seorang insan muslim membuatnya keluar dari agama Islam. Hal-hal yang dilakukan oleh seorang muslim yang kalau itu dia lakukan batal persaksiannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan ini hal yang harus kita sampaikan kepada umat Islam supaya mereka terhindar dari hal-hal yang membatalkan syahadat mereka, supaya mereka terhindarkan dari perkara-perkara yang membuat mereka di hadapan Allah nanti tidak lagi dianggap sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan saya selalu khawatir membahas bahasan ini. Kekhawatirannya adalah banyak orang yang menganggap, banyak orang yang salah menilai, banyak orang nanti yang akan berkata, kalian serampangan mengkafir-kafirkan orang. Oleh karena itu di awal ini saya ingin berbicara tentang suatu hal yang harus difahami oleh setiap penuntut ilmu agama, apalagi para da'i dan mubaligh di antara mereka, apalagi para ahli ilmu dan alim ulama di tengah-tengah umat Islam. Bahwa berbicara hukum dan syariat itu bukanlah pengkafiran personil atau individu atau kelompok. Berbicara hukum adalah hukum.
Dan berbicara mengkafirkan seseorang adalah perkara yang berbeda dari bicara hukum. Contoh, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala la'natullahi alal kadhibin. Ketahuilah bahwa sungguhnya laknat Allah untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang berdusta, untuk orang-orang yang berdusta. Ala la'natullahi alal kadhibin. Laknat Allah untuk orang-orang yang dusta. Lalu kita ucapkan hukum hati-hati rajin berdusta, karena bisa membuat kita dilaknat oleh Allah. Karena Allah berfirman, laknat Allah untuk orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat dusta. Itu tidak bisa difahami bahwa kita mengatakan bahwa setiap orang yang berdusta dilaknat oleh Allah. Kita bicara hukum. Bahwa apabila kita berdusta dan berdusta, bisa saja dusta kita itu mengundang laknat. Ketika kita berbicara kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jangan sampai ada satu hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran yang telah sampai ilmunya kepada anda bahwa itu adalah hukum Allah di dalam Al-Quran, kalian ingkari. Karena kalau kalian ingkari satu hukum saja yang ada di dalam Al-Quran, kalian itu berstatus kafir. Itu bukan pengkafiran terhadap individu. Kita bicara hukum. Bahwa hukum mengingkari satu hukum yang ada di dalam Al-Quran, itu dihitung kufur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kemudian umat Islam terhindar dari mengingkari satu hukum yang ada di dalam Al-Quran, supaya mereka terjaga untuk tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Adapun mengatakan fulan disebut namanya kafir, itu pengkafiran yang langsung menunjuk bahwa fulan kafir, itu bukan pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tidak berbicara individu, kita bicara hukum. Kalau melakukan ini kufur, melakukan ini kufur, melakukan ini syirik, melakukan ini syirik, ini adalah bagian daripada syirik. Di antara contoh syirik adalah begini, 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 begini. Dan syirik itu membuat orang keluar dari agama Islam. Kita bicara hukum. Kita tidak bicara orang si fulan kafir, si fulan musyrik, si fulan kafir, si fulan musyrik, lalu kita sebut namanya, enggak. Dan ini yang paling sering terjadi, apalagi di tengah fitnah yang melanda pada zaman kita sekarang. Karena yang sering terjadi bahwa manusia secara umum, kalau yang dibicarakan kesalahan dia yang dibicarakan, yang pertama keluar dari dirinya perlawanan. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Kalau di suatu negeri kita berbicara kesalahan-kesalahan yang ada pada negeri lain, pada umat yang ada di negeri yang berbeda, umat tempat kita berbicara itu, dia tidak akan merespon dan tetap merespon hal yang respon yang negatif, enggak. Tapi akan ikut. Tapi kalau kita sudah berbicara kesalahan yang ada pada penduduk kampung itu sendiri, baru kemudian ada perlawanan. Beginilah, begitu, begini, dan seterusnya. Dan mungkin ini yang terjadi kepada sebahagian saudara-saudara kita. Ketika kita berbicara hukum, begini tidak boleh, begini tidak boleh, begini tidak boleh. Karena ini bisa membatalkan keislaman. Dan kemudian terjadi apa yang kita bicarakan itu kepada sebahagian umat Islam. Mereka menganggap kita dengan bahasan ini mengkafirkan. Padahal tidak, kita bicara hukum. Adapun mengkafirkan individu, itu pekerjaan yang sangat berat. Dan kita tidak berani sampai kepada titik di mana kita harus kembali kepada para ahli ilmu, diterangkan hujah Allah, diterangkan syubhat orang tersebut, dibantah, kemudian dibuat dia terdiam dan tidak bisa membela kebatilannya. Dan kita yakin telah sampai hujah itu kepadanya, kemudian dia masih kembali kepada hal-hal yang dia telah ditegur dan dinasihati dalam hal tersebut. Baru ketika itu kebolehan seseorang
untuk menyatakan fulan keluar dari agama Allah. Dan itu pun para ulama kita jarang melakukannya. Kecuali ada individu-individu tertentu yang telah terkenal dengan kekufuran yang dia lakukan. Jadi sekarang adalah kita tidak bicara individu. Kita tidak berbicara kelompok. Kita tidak berbicara perorangan. Kita berbicara hukum syariat. Hukum harus jelas. Kalau hukum tidak ada lagi kejelasan, maka dia adalah hukum yang hancur. Dan agama Islam adalah agama yang jelas, siangnya bagaikan malamnya bagaikan siangnya. Sehingga peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam adalah peraturan yang nyata, peraturan yang jelas, beda yang mana yang dhalalah, yang mana yang hidayah, beda yang mana yang kufur, yang mana yang iman, beda yang mana yang jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Sebagaimana Allah membedakan antara siang dan malam. Maka di awal ini kita ingin mengingatkan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah kita ini berbicara, mendengar apa yang kita ucapkan lalu mengklaim si fulan, terfikir bahwa ini pekerjaan si anu, pekerjaan. Soal individu itu urusan dia dengan Robnya. Soal kita sekarang adalah menerangkan, wahai kaum muslimin, begini. Sebagaimana kita berkewajiban mengajarkan sholat. Sholat itu harus begini, harus begini, harus begini. Tidak mengerjakan sholat itu hukumannya begini. Bukan berarti mengklaim orang yang tidak sholat, siapapun yang tidak langsung ke neraka. Tidak. Soal dia langsung ke neraka atau tidak ke neraka, nanti urusan dia dengan Robnya. Jadi ini perlu diperjelas dan perlu dipertegas bahwa kita bicara hukum. Dan hukum harus jelas. Dan ini hukum yang paling penting untuk diketahui umat Islam andai mereka menyadari. Hukum yang membuat mereka mengerti apakah mereka masih bertahan di atas syahadat atau tidak. Karena kalau mereka masih bertahan di atas syahadat, maka mereka akan terbebas dari satu hal yang sangat parah di akhirat yang tadi kita bahas di awal, yaitu kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun kalau mereka terjerumus, maka datang hal yang sangat berbahaya. Dan kita tidak mau hal itu datang kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu kita harus berbicara. Harus disampaikan. Supaya saudara-saudari kita yang kita cintai bisa menjaga dirinya daripada hal-hal yang membatalkan syahadat mereka. Mudah-mudahan mukaddimah ini penting untuk kita sampaikan dan mudah-mudahan difahami oleh saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Bahwa ini adalah bahagian daripada cinta kita kepada umat Islam. Bukan bahagian daripada benci. Syaitan kadang-kadang masuk ke dalam sebahagian umat Islam dan menganggap ini adalah aktivitas memerangi dan membenci umat Islam. Demi Allah tidak. Kalau kita tahu di depan itu ada lubang besar yang membuat mobil orang itu akan jatuh, apa yang harus kita lakukan? Kalau jatuhnya hanya ke dalam sebuah lubang besar dan dia akan luka-luka, membuat kita harus bagaimanapun berusaha menghentikan mobil itu. Bagaimana kalau urusannya adalah urusan neraka, waliyadzubillah. Kita tahu pekerjaan-pekerjaan seperti ini akan menjerumuskan dia masuk neraka dan kekal neraka untuk selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang menyayangi umat Islam? Menerangkan, memberitahu dan memperingatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan itu kepada kaumnya yang ia cintai, walau kaumnya menganggap itu aktivitas membenci dan memerangi dan mencaci maki. Nabi tidak mencaci maki, Nabi tidak memerangi, Nabi tidak membenci, tapi Nabi berbicara. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, ini harus ditinggalkan. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang mendengarkan ini nanti melalui siaran ulang atau rekaman-rekaman yang ada memahami betul bahwa
Ini adalah aksi bukti cinta kita kepada umat Islam agar umat Islam terhindar dari hal-hal yang membuat mereka akan kekal di neraka. Dan rumusnya tadi sudah kita sampaikan bahwa apabila kita ke akhirat masih dalam keadaan muslim, syahadat kita tidak batal, maka kita selamat dari kekal di neraka. Atau dalam bahasa lain, apabila tauhid kita selamat daripada pembatal-pembatal tauhid, maka di akhirat kita akan selamat daripada satu hal yang luar biasa berbahaya, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini yang harus kita ketahui. Jadi apakah mungkin orang yang tetap bersyahadat di permukaan bumi, apakah mungkin orang yang tetap sholat di permukaan bumi, kemudian di akhirat dia dianggap orang yang tidak muslim padahal dia bersyahadat di permukaan bumi? Jawabannya mungkin. Manakala apa yang dia ucapkan secara lisannya, syahadatnya itu dibantah oleh perbuatannya sendiri. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perbuatannya bertolak belakang dengan asyhadu an la ilaha illallah yang dia ucapkan. Mungkin setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah, namun apa yang dia lakukan berbeda dengan la ilaha illallah. Berarti dia sendiri yang membatalkan la ilaha illallahnya. Oleh karena itu, hal yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah apa makna la ilaha illallah itu. Apa makna la ilaha illallah? Apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Berilmu akan makna la ilaha illallah itu penting. Apalagi di zaman kita sekarang, di mana kita mayoritas kita tidak mengerti bahasa Arab. Beda dengan orang Arab yang kepada mereka Rasulullah SAW diutus, lidah mereka lidah Arab. Mereka tahu apa makna la ilaha illallah. Kalau sudah ucapkan la ilaha illallah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Sehingga 40 tahun hidup Nabi SAW bersama mereka, dan mereka selama 40 tahun itu selalu memuliakan Nabi Muhammad SAW, mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW, menghargai dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, detik itu juga mereka mengatakan Nabi Muhammad kadzdzab, pendusta. Karena mereka tidak mau melakukan konsekuensi daripada la ilaha illallah yang Nabi Muhammad mengajak mereka untuk melakukannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sebenarnya apa saja pembatal-pembatal syariat, pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal keislaman, itu tidak ada artinya sama sekali untuk kita bahas. Manakala kita tidak memiliki semangat yang kuat dan komitmen yang kuat untuk benar-benar berusaha menjaga syahadat itu. Yang terpenting daripada mengetahui apa itu pembatal-pembatal syahadat, apa itu pembatal-pembatal keislaman, adalah semangat harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Semangat yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita bahwa saya ingin dan saya bertekad kuat untuk tetap berusaha mempertahankan la ilaha illallah.
Yang terpenting daripada membahas apa saja yang membatalkan adalah semangat membara setiap muslim dan muslimah untuk menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayat. Karena sudah tumbuh di tengah umat Islam orang-orang yang tidak peduli apakah ini pembatal syahadat atau tidak pembatal syahadat, tidak peduli karena tidak ada lagi keinginan yang kuat tertanam di dalam hatinya untuk mempertahankan la ilaha illallah yang dia ucapkan sampai akhir hayat. Karena fokus pembicaraannya bukan lagi la ilaha illallah, fokus pembicaraannya bukan lagi bagaimana Islamnya bertahan sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun tidak pernah lagi menjadi suatu orientasi hidup. Padahal itu bagian daripada orientasi kehidupan. Orientasi hidup seorang muslim diantaranya adalah tetap agar ketika wafat, kematian datang menjemput dia dalam keadaan muslim seperti yang dihukumi oleh Allah sebagai seorang muslim. Bukan pengakuannya sebagai seorang muslim, namun hukum dari Allah bahwa dia sebagai seorang muslim. Adapun iddia, pengakuan kita bahwa kita muslim belum tentu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah manakala hal-hal yang berhubungan dengan pembatal-pembatal Islam ini kita lakukan. Maka tanamkan semangat yang kuat, kobarkan semangat yang membara. Saya harus selalu untuk menjaga bagaimana asyhadu an la ilaha illallah ini bertahan sampai akhir hayat. Saya pernah melihat seseorang yang sudah lama ikut pengajian. Dan sudah mulai mengerti. Dan insya Allah mengerti pembatal-pembatal itu. Di antara pembatal syahadat itu adalah sihir. Tangkal-tangkal dan jampi-jampi. Permainan dunia perdukunan. Dia sudah tahu itu bagian daripada kesyirikan. Namun datang perkara di dalam hidupnya yang menurut dia adalah musibah besar. Kemudian dia pergi ke melakukan hal-hal yang dahulunya selalu dibahas oleh dia di majelis-majelis, itu adalah bagian yang terlarang dan bisa mendatangkan kesyirikan. Ketika dinasihati oleh anaknya tercinta, wahai orang tuaku, kita tahu bahwa ini adalah perbuatan syirik, nggak boleh. Jawabannya, kamu tidak merasakan penderitaan yang saya rasakan, makanya kamu berani berbicara seperti itu kepada saya. Hati-hati. Makanya yang terpenting daripada membahas apa saja yang membatalkan pembatal-pembatal syahadat, apa saja pembatal-pembatal Islam adalah kobarkan semangat kita untuk mempertahankan syahadat itu sampai akhir hayat. Karena kalau tidak bertahan sampai akhir hayat, konsekuensinya adalah neraka untuk selama-lamanya. Baik. Ada beberapa hal yang menjadi pembatal-pembatal syariat, pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal keislaman. Dan secara garis besar ada dua. Syirik dan kufur. Dan ini yang paling banyak terjadi. Syirik dan kufur. Kita mulai dari kufur. Karena dia lebih ringan bahasanya daripada syirik. Kufur dari kata-kata kafara yakfuru yang bermakna secara bahasa Arab jahada yajhadu, membantah, mengingkari.
Kufur adalah mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya atau sebahagiannya. Mengingkari dan tidak mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya atau sebahagiannya. Kita tahu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sangatlah banyak. Kita tahu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Peraturan-peraturan yang Allah turunkan kepada Rasul kita tercinta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Bahkan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini yang lebih lengkap daripada syariat Islam. Semua peraturan-peraturan itu wajib bagi seorang yang ingin mempertahankan keislamannya menerimanya di dalam kehidupannya dan mengakui dengan sepenuh hati dan sepenuh keimanan bahwa ini adalah hukum Allah dan tidak ada kebolehan baginya untuk ingkar terhadap sebahagian saja daripada hukum itu, apalagi semuanya. Manakala kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan bertemu dengan perintah-perintah syariat. Kita bertemu dengan perintah sholat. Kita bertemu dengan perintah zakat. Kita bertemu dengan perintah hijab. Kita bertemu dengan perintah-perintah yang sangat banyak. Cukup satu daripada perintah yang sangat banyak itu kita katakan, yang ini saya tidak setuju, yang ini saya protes. Saya merasa yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak adil. Cukup satu hukum itu di antara sekian banyak hukum yang Allah turunkan kepada Rasul kita tercinta SAW, kita ingkari, membuat kita keluar dari agama Islam. Keluar dari pintu apa? Kekufuran. Sebagaimana kufurnya iblis ketika diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sujud, dan dia menganggap sujudnya kepada Nabi Adam itu penghinaan terhadap dirinya, bukan keadilan. Dia protes terhadap perintah Allah terhadap dirinya. Dan dia protes tentang hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepadanya. Dia merasa hukum itu tidak adil. Karena saya lebih baik daripada Adam. Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa harus saya yang sujud kepada Adam? Seolah-olah iblis mengatakan, bukannya Adam yang harus sujud kepada saya. Di sini bisa kita melihat bahwasanya iblis protes terhadap perintah Allah karena dia merasa perintah Allah itu tidak adil dan tidak benar. Oleh karena Allah itu Allah statuskan dia sebagai orang apa? Kafir. Di dalam Al-Quran, silakan antum lihat dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah berbicara tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah bahagian daripada kaum jin, lalu kemudian dia fasik, keluar dari perintah Rabbnya. Di dalam ayat yang lain Allah bicara iblis, wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Masyaallah muslimin, kalau ada satu saja hukum agama yang sudah sampai kepada kita inilah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu kita tidak setuju dengan hukum itu, tidak setuju dengan peraturan Allah itu, protes, dan kita anggap ini peraturan yang tidak tepat dan tidak lagi benar. Kalau ataupun benar-benar pada umat terdahulu, tidak benar untuk umat sekarang. Cukup satu kesalahan ini
membuat kita di neraka untuk selama-lamanya kalau kita tidak taubat kepada Allah sebelum wafat, walaupun setiap hari kita sholat 5 waktu. Walaupun setiap hari kita melakukan sedekah, walaupun setiap hari kita tahajud, namun kita ingkari satu hukum yang Allah turunkan dan kita tahu itu datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, hal yang paling sangat kita khawatirkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kepada saudari dari kita kaum muslimat, ketika kita mendengar sesuatu dari mereka, mendengar sesuatu dari perkataan mereka yang di dalamnya nampak pengingkaran. Ingat, pengingkaran yang benar-benar berasal dari hati. Karena Allah menilai itu dari apa yang keluar dari hati kita. Sebagian umat Islam mengatakan jilbab itu tidak wajib. Lihat, terdapat di dalam aktivitas ini, dalam perbuatan ini, pengingkaran terhadap hukum Allah. Allah mewajibkan hijab, menutup aurat laki-laki dan wanita, dan masing-masing memiliki aurat yang harus dia tutup. Dan terutama bahasanya dari kaum wanita, dia berani mengatakan hijab itu, jilbab itu tidak wajib. Ini masuknya kemana? Ke kekufuran. Kufur kepada peraturan Allah, ingkar kepada peraturan dan menolak peraturan Allah. Kalau ini dia ucapkan benar-benar dari dalam hatinya dan benar-benar dia mengimani bahwa jilbab ini tidak wajib, maka orang seperti ini dinilai di sisi Allah kafir walau setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah. Walau setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa dia berstatus kafir? Karena perbuatannya, apa yang dia lakukan telah membantah apa yang dia ucapkan. Karena di antara perintah la ilaha illallah yang harus dia lakukan adalah menerima seluruh keputusan hukum yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah untuk memilih sesuatu kalau Allah dan Rasulnya sudah membuatkan keputusan. Tidak pantas bagi mereka untuk memilih lagi kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat ketentuan dan keputusan. Terdapat dalam surah Al-Ahzab. Terngiang-ngiang di telinga kita sebahagian umat Islam mengatakan peraturan-peraturan, sebagian peraturan yang ada dalam Al-Quran ini yang Allah turunkan sudah tidak relevan di zaman sekarang. Sudah tidak relevan untuk zaman kita sekarang. Di dalamnya terdapat pengingkaran. Menolak hukum Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Kenapa? Karena ketika Allah berbicara hukum-hukum yang ada di dalam syariat, hukum membunuh ini, hukum mencuri adalah ini, hukum berzina adalah ini, dia menganggap ini nggak relevan lagi. Sudah tidak bisa lagi diterapkan, udah nggak perlu lagi ini. Ini harus dibuang dari peraturan manusia. Hukum Allah yang menciptakan manusia ditolak. Dan kebiasaan manusia kalau menolak yang afdol, yang terbaik, dia pasti memilih yang jauh di bawah itu. Maka orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, dia akan beribadah kepada selain Allah. Orang yang tidak mau menerima hukum Allah, dia pasti menerima hukum selain hukum Allah. Itu tidak bisa
tidak bisa terbantahkan. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, coba lihat, dia akan beribadah kepada selain Allah. Dan apa yang dia ibadati selain Allah, kadang-kadang jauh lebih hina daripada dirinya. Dialah manusia yang mengibadati hewan. Dialah manusia yang mengibadati tanaman. Dialah manusia yang mengibadati tempat-tempat keramat. Waliyadzubillah. Ini bahasan berikutnya insya Allah dalam pembahasan syirik. Kembali kita kepada kufur. Menolak apa yang Allah turunkan ke permukaan bumi daripada peraturan semuanya atau sebahagiannya. Kalau seandainya satu hukum saja dari hukum syariat yang telah sampai kepada kita keterangan bahwa itu hukum Allah dan Rasulnya, lalu kita tolak, kita tidak mau menerimanya, dan kita anggap itu adalah kesalahan, harusnya tidak seperti itu, cukup ini membuat kita kufur, keluar dari agama Islam dan berstatus kafir di hadapan Allah. Apalagi kalau semuanya ditolak. Seperti mereka tidak beriman sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman sedikit kepada Al-Quran. Ini kufur mutlak yang semuanya dia ingkari. Jadi orang kafir itu bukan orang yang tidak pernah masuk agama Islam saja. Itu mereka juga kafir. Waliyadzubillah. Mereka juga kafir yang tidak pernah masuk Islam sama sekali, orang kafir. Orang Islam sendiri masih bisa terjerumus ke dalam dosa kufur. Iblis, laknatullahi alaih. Apakah dia tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya? Dia akui. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, dia memanggil Allah dengan kata-kata Rabbi. Rabbi fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Fawa rabbika, dan demi Rabbmu, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Rabbku. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbku, undur kematianku sampai hari berbangkit. Dia mengakui Allah sebagai Rabbnya. Demikian juga halnya orang muslim yang mengakui Allah sebagai Rabbnya. Akan tapi ada hal yang dia ingkari daripada syariat. Ada hal yang peraturan Allah dan Rasulnya yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Yang ia ingkari, maka itu mengantarkannya kepada dosa kufur. Yang kalau itu dia lakukan di sisi Allah, dia bukan lagi muslim. Tapi sudah berstatus kafir, walau orang di permukaan bumi masih menganggapnya orang muslim. Walau ketika dia wafat masih diselenggarakan secara penyelenggaraan jenazah muslim. Walau dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Yang penting bukanlah bagaimana kita menganggapnya sebagai muslim. Yang penting adalah bagaimana Allah menilainya sebagai seorang muslim atau tidak. Karena semua kita akan berbaris di hadapan Allah. Dan semua kita akan maju satu persatu untuk maju dihisab oleh Allah perbuatan kita. Di sana terbukti apakah kita masih muslim atau tidak muslim. Ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb dan hukumnya adalah hukum yang wajib kita terima, wajib kita akui sebagai hukum yang terbaik. Itu dibantahkan oleh perbuatan kita yang tidak mau menerima hukum Allah, maka yang perbuatan kita yang membantah asyhadu an la ilaha illallah yang kita ucapkan. Sebenarnya rumusnya sangat ringan. Rumusnya adalah antara jujur dan dusta. Antara jujur dan dusta. Orang dikatakan jujur manakala apa yang dia ucapkan selaras dengan apa yang dia lakukan. Sama. Dan orang akan dikatakan dusta manakala yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Kapan seseorang dikatakan dusta?
Sepakat manusia semuanya orang yang berdusta itu adalah apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Ketika dia mengatakan tadi sore saya tidur, ternyata dia tidak tidur. Nanti malam saya ada janji, ternyata dia tidak ada janji. Besok saya safar, ternyata dia tidak safar. Berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Orang yang berbuat kufur dan orang yang berbuat syirik, bahasannya sama. Dalam hal-hal yang pembatal-pembatal syahadat sama. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian secara amalan, apa yang dia amalkan bertolak belakang dengan la ilaha illallah itu, maka perbuatannya telah membatalkan la ilaha illallahnya, dan dia berdusta dengan la ilaha illallahnya. Dan kalau perkataan sudah berbeda dengan perbuatan, yang akan dinilai oleh Allah adalah perbuatan dan bukan perkataan. Semoga kita bisa memahami apa itu kufur. Dan kufur ada pembahagian-pembahagian. Ada kufur i'rad, ada kufur iba'ah, ada kufur takdzib. Mudah-mudahan semua itu terbahas dalam bahasan kita walau secara contoh. Enggan tidak mau diperintah oleh Allah karena protes terhadap hukum Allah, mendustakan sebahagian yang disampaikan oleh Allah, menolak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita. Itu dibagi oleh para ulama dengan bahagian-bahagiannya, paling tidak terkumpul dalam satu, bahwa kita protes terhadap perintah Allah kepada diri kita dan tidak mau menerimanya. Kita pindah kepada yang kedua bernama syirik. Syirik berasal dari kata-kata syaraka yang bermakna tidak menunggalkan atau mempersekutukan. Tidak menjadikan sesuatu tunggal. Para ulama secara umum ada dua definisi mereka yang masyhur tentang apa itu syirik. Secara bahasa Indonesia saja kita sebutkan. Yang pertama, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang kedua, mengibadati selain Allah bersamaan dengan ibadah kita kepada Allah. Secara bahasa Arab, kalau ada yang mau mencatat, yang pertama taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang musyrik berkata di akhirat, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kami berada dalam kesalahan yang sangat nyata di saat kami samakan kamu dengan Rabbul Alamin. Di saat kami samakan engkau dengan Rabbul Alamin. Yang kedua, ibadatu ghairillahi billah, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kita kepada Allah. Coba lihat. Ibadah. Ibadah ini semuanya tanpa terkecuali wajib hanya kepada Allah. Wajib hanya kepada Allah satu-satunya. Orang yang seluruh ibadahnya dia tujukan kepada Allah Rabbul Alamin satu-satunya, dia adalah orang yang bertauhid, mengesahkan Allah, mengamalkan firman Allah, qul huwallahu ahad, mengamalkan apa yang dia yakini bahwa Allah itu ahad, hanya dia satu-satunya.
Apapun jenis ibadah yang ada di dalam syariat Islam, dan ibadah itu banyak sekali. Semuanya kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Itu orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Namun sebanyak ini syariat Islam yang bentuknya adalah ibadah, semuanya kepada Allah kecuali satu. Yang satu ini tidak kepada Allah, namun kepada yang lain selain Allah. Dia telah jatuh ke dalam perbuatan yang namanya syirik, menyekutukan Allah. Dia tidak lagi mengesahkan Allah, dia tidak lagi menunggalkan Allah. Pengamalannya sudah berbeda dengan apa yang dia yakini. Dia mengatakan Allahu Ahad, Allah itu Esa. Namun di dalam pengamalan dia tidak mengesahkan Allah. Ada sesuatu selain Allah yang dia minta. Ada sesuatu selain Allah yang dia berikan ibadah kepada sesuatu tersebut. Itu namanya syirik. Jadi syirik itu bukan berarti meninggalkan Allah lalu pindah kepada peribadatan kepada selain Allah secara total, bukan. Kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Sehingga disebut syirik, sekutu. Allah iya dan selain Allah juga iya. Allah iya, selain Allah juga iya. Ibadah banyak. Di antara ibadah yang sangat masyhur penyelewengan manusia dalamnya, dalam kesyirikan adalah doa. Doa adalah permintaan. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, dan meminta kepada Allah, dan hanya satu-satunya kepada Allah, dan kita tidak pernah menyeru yang lain, meminta kepada suatu selainnya, ini orang yang bertauhid, orang yang la ilaha illallahnya bertahan. Namun manakala ada sesuatu selain Allah yang sudah dia minta dari sesuatu itu, dia minta dipanjangkan, dilapangkan rezekinya kepada dukun. Dia meyakini bahwa rezeki diberikan oleh cincinnya yang keramat. Rezeki diberikan melalui kerisnya yang keramat. Dia minta agar tanaman-tanamannya, permohonannya, agar tanaman-tanamannya penuh berkah kepada sebuah kuburan, kepada sebuah sumur tua yang keramat. Maka ada permintaan dari doa-doanya itu kepada selain Allah. Sehingga dia telah menyekutukan Allah di dalam permintaan. Walaupun di dalam yang lainnya dia tidak menyekutukan Allah. Dalam satu poin ini, dalam satu ibadah ini, permintaannya kepada selain Allah ada. Sementara kepada Allah juga ada. Dia cukup bagi dia untuk menjadi seorang musyrik. Dia telah menjadi orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Saya adalah zat yang paling tidak suka disekutukan, kata Allah. Di dalam hadis qudsi dari Imam Muslim, saya tidak suka disekutukan. Satu saja syirik dilakukan oleh seorang muslim, dia terjerumus ke dalam dosa syirik. Dan ketika itu dia lakukan, berstatus di sisi Allah adalah musyrik dan bukan muslim. Di antara bentuk ibadah adalah minta perlindungan. Di antara bentuk ibadah adalah minta perlindungan dari mara bahaya yang disebut dengan isti'adzah. Dan disuruh oleh Allah kita minta perlindungan, ibadah minta perlindungan ini hanya kepada Dia satu-satunya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kita sudah minta perlindungan kepada sesuatu selain Allah, kita telah menyekutukan Allah dengan selain Allah. Dan betapa banyaknya orang yang minta perlindungan kepada tangkal dan jimat.
Dia ingin usahanya terhindar dari mara bahaya, lalu kemudian dia memasang tangkal dan jimat. Ingin agar usahanya itu terhadang dari mara bahaya yang akan diinginkan orang terhadap usahanya tersebut. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan umat Islam. Diakui oleh sebahagian kaum muslimin yang pernah mengakui kepada kita bahwa mayoritas pedagang memakai tangkal dan jimat itu. Rasulullah SAW mengatakan tangkal dan jimat itu adalah bagian daripada kesyirikan. Karena dia sudah merupakan permohonan. Baik permohonan itu melalui tangkal dan jimat itu minta agar usaha ini dilindungi dari mara bahaya, atau diberikan manfaat dengan didatangkan rezeki yang banyak melalui itu, atau didatangkan konsumen yang banyak melalui itu dan semacamnya, dilariskan dan semacamnya. Mereka sebut pelaris dan semacamnya. Nabi SAW mengatakan inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal dan pelet adalah syirik. Perbuatan syirik. Permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bertemu dengan salah seorang yang kemana-mana membawa kain putih kalau dalam perjalanan. Ternyata kain putih itu adalah kain kafan. Yang dulu setelah dimantra-mantra oleh gurunya, kain kafan itu diyakini akan menyelamatkan perjalanannya. Bahkan apabila kain kafan itu dipakai setelah wafat, itu akan membuat dia aman dari fitnah kubur. Lihat bagaimana penghormatan, pemuliaannya dan harapannya kepada kain putih. Yang boleh jadi kain putih ini orang Bandung yang buat. Iya, boleh jadi di sini dibuat. Dan yang membuatnya itu nggak tahu bahwa itu kain akan dijadikan hebat seperti itu di keyakinan sebagian orang. Saya sering mengatakan dalam masalah hal-hal yang syirik ini, orang sering minta kepada sumur keramat, ambil dari sana untuk mengobati penyakitnya, ambil di sana untuk melariskan dagangannya, ambil di sana untuk menenteramkan rumah tangganya, ambil di sana untuk hal-hal lain yang luar biasa. Saya selalu mengatakan yang membuat sumur ini nggak tahu dulu bahwa sumurnya akan sedemikian hebat. Kalaulah ada yang harus dimuliakan, harusnya bukan sumurnya, yang buat sumurnya lebih hebat daripada itu. Iya kan? Kenapa sumurnya yang sedemikian hebat? Harusnya yang membuat sumur ini lebih hebat daripada yang si sumur itu sendiri. Intinya adalah ibadah kita kepada Allah ya, kepada selain Allah ya, syirik. Dan ketika syirik kita lakukan, Allah haramkan untuk kita surga. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan untuknya surga. Allah tegas dalam masalah ini. Oleh karena itu harus tegas kita dalam berbicara kepada umat Islam. Allah haramkan untuknya surga. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ketika kita beribadah kepada Allah kita beribadah. Kita tidak berikan ibadah kita kepada selain Allah. Kita tidak berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kita tidak mengharapkan perlindungan kepada selain Allah. Kita tidak meminta diselamatkan dari suatu perkara kepada selain. Tidak, kita meminta kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah itu, kita ingin dipuji oleh orang di samping. Hanya ingin dipuji. Tidak kemudian meminta kepada orang yang ada di samping kita. Memintanya kepada Allah. Tapi kemudian ingin dipuji oleh orang, itu saja sudah syirik.
Walau syiriknya bukan syirik besar yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Syirik kecil yang bernama riya. Sudah ada orientasi dalam ibadah selain Allah. Berdoa kepada Allah, khusyuk, ya Allah, khusyuk ibadah. Berdoanya kepada Allah dan meminta kepada Allah. Lewat mertuanya. Tambah khusyuk ibadahnya. Tambah khusyuk ibadahnya kepada Allah itu tambah gitu. Karena mertua lewat. Dia beribadah kepada mertuanya? Enggak. Meminta kepada mertua? Enggak. Memintanya kepada Allah. Namun ada keinginan untuk dilihat oleh mertua. Allah tolak amalannya. Allah tidak akan lihat amalan yang seperti ini. Inilah yang kita kenal dengan nama riya. Beribadah kepada Allah, namun ada ingin dipuji. Hanya ingin dipuji, bukan memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Kalau ibadahnya itu sendiri yang diberikan kepada selain Allah, itulah syirik. Minta perlindungan kepada Allah, karena memang Allah satu-satunya yang bisa melindungi kita. Kebiasaan orang Quraisy, bagian daripada kesyirikan orang Quraisy dahulu adalah ketika dia pergi ke sebuah negeri dalam sebuah perjalanan dan kemudian ingin bermalam di tempat itu karena hari sudah malam kemudian harus menginap, mereka teriak, minta perlindungan kepada penghuni di daerah situ. Na'udzu bi'azimi hadzal wad. Kami minta perlindungan kepada orang-orang mulia yang menghuni negeri ini, yang menghuni lembah ini. Kebiasaan orang Quraisy yang dibasmi oleh Nabi SAW dan dinyatakan itu adalah bagian daripada kesyirikan. Minta perlindungan kepada makhluk-makhluk yang menghuni negeri tersebut, daerah tersebut. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengganti dengan doa kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Kepada Allah kita berlindung dari kejahatan makhluk-makhluknya yang ada, yang telah dia ciptakan. Kesyirikan orang Quraisy Rasulullah ganti dengan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Quraisy itu berjangkit sampai zaman sekarang. Ketika kita pergi camping di suatu tempat, sebelum membangun tenda, izin Mbah, siapapun yang ada di sini izin, kami tidak mengganggu, kami hanya ingin berkemping. Jangan ganggu kami. Ini bahagian daripada pekerjaan orang musyrik, minta perlindungan kepada selain Allah. Diajarkan kita ketika oleh orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar, kemudian kalau seandainya kita pergi ke hutan atau kemana dan ingin buang air kecil, permisi. Sama siapa permisi? Ini bahagian daripada warisan-warisan orang-orang Quraisy dengan kesyirikan-kesyirikan mereka, waliyadzubillah. Minta perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu ketika mau ke toilet, Rasulullah ajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan yang laki-laki dan setan-setan perempuan. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Lihat, perlindungan hanya kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini dua hal yang paling penting daripada pembatal-pembatal Islam. Kita bawakan yang lain, namun kita bawakan dalam keadaan ala ajal. Sebagaimana yang saya katakan tadi, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha. Kalau kita sudah komitmen untuk menjaga keislaman kita, menjaga syahadat kita, maka perlahan tapi pasti kita akan semakin ingin mengetahui apa saja pembatal-pembatal syahadat. Dan saya yakin bahasan ini bukanlah bahasan yang perdana bagi antum. Yang kedua, yang ketiga, setelah kufur dan syirik adalah sihir. Sihir adalah bahagian daripada kekufuran dan bahagian daripada kesyirikan. Kufur karena dia menentang hukum Allah. Allah melarang kita untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan syirik karena kita memohon perlindungan kepada selain Allah. Di antara pembatal-pembatal Islam adalah menghinakan dan meremehkan dan menertawakan syariat Allah. Tahu kita itu syariat Allah, lalu kita hinakan, lalu kita tertawakan. Kita hinakan syariat itu. Kita jadikan bahan lelucon yang membuat orang tertawa dan kemudian agama itu menjadi hina di hadapan mereka. Di antara pembatal-pembatal syahadat kita adalah sengaja kita bantu orang kafir untuk memusuhi orang Islam. Sengaja kita bantu orang kafir untuk menghancurkan dan memusuhi umat Islam. Karena kita lebih suka mereka dibanding umat Islam. Di antara pembatal-pembatal syariat adalah tidak ada keinginan hati sedikit pun untuk belajar agama Islam. Itu yang disebut oleh para ulama al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah dalam surah Al-Kahfi. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan kepada Allah namun dia berpaling, diingatkan kepada Allah dia berpaling. Hati sedikit pun tidak ada keinginan untuk mempelajari agama Allah ini. Ini juga bahagian daripada kekufuran dan keingkaran. Bahagian daripada hal yang membatalkan keislaman adalah menuju Allah akan tetapi melalui perantara. Tidak langsung kepada Allah. Permohonan kita tidak langsung kita berikan kepada Allah. Namun kita mintakan kepada sesuatu agar sesuatu itu menyampaikannya kepada Allah. Dan itu yang dilakukan sebenarnya oleh orang-orang Nasara. Dia berdoa kepada Tuhan anak agar Tuhan anak menyampaikan ke Tuhan Bapa. Dan siapapun yang menjadikan sesuatu baik Nabi Isa dan yang lainnya sebagai perantara antara dia dan Robnya, dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Di antara yang membatalkan syariat Islam, membatalkan keislaman seseorang, syahadat adalah memiliki keyakinan bahwa dia boleh meninggalkan syariat. Memiliki keyakinan bahwa dia boleh meninggalkan syariat. Dia tahu itu syariat Allah, dia tidak ingkari syariat itu. Dia tidak ingkari syariat itu. Dia yakin itu syariat Allah. Tetapi karena saya sudah sampai kepada jenjang tertentu, saya boleh tidak melakukannya. Saya boleh tidak melakukan syariat itu. Itu sebenarnya bahagian daripada kekufuran juga. Namun dibahas khusus oleh para ulama karena dia lebih halus daripada itu. Tidak mengingkari. Yang kufur yang pertama tadi itu yang banyak terjadi mengingkari. Nggak setuju. Dia setuju. Iya, Islam itu wajib. Mewajibkan sholat kepada manusia. Namun saya sudah sampai kepada derajat yang tidak lagi boleh untuk tidak sholat. Jadi meyakini dirinya atau siapapun di antara manusia boleh keluar dari syariat Islam. Di antara yang membatalkan keislaman adalah ketika kita yakini bahwa agama Allah itu baik, bagus dan benar, kita terima, namun kita yakini ada yang lain yang lebih baik. Itu juga bahagian yang akan menghancurkan keislaman kita, syahadat kita. Karena tidak ada penerimaan terhadap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bisa antum lanjutkan kepada ustadz-ustadz yang lainnya bahasan ini. Sebenarnya ana pribadi lebih ingin menekankan kepada kita, mari kita berusaha untuk menjaga syahadat kita agar bisa bertahan sampai akhir hayat kita. Dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan hal-hal yang
bertolak belakang dengan syahadat itu. Dan sebenarnya kalau ingin mendalami masalah ini bukanlah sekedar menyebut apa saja yang membatalkan syahadat Islam, apa saja yang membatalkan keislaman kita dan syahadat kita, pelajari apa itu la ilaha illallah dan apa tujuan, apa maknanya, apa yang dituntut oleh la ilaha illallah itu kepada kita. Maka yang bertolak belakang dengan itu adalah sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang sudah kita sampaikan tadi, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita daripada hal yang membatalkan syahadat kita, hal-hal yang membatalkan keislaman kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semangat yang membara untuk mempertahankan keislaman kita dan menjauhkan kita dari masuk ke dalam api neraka dan mempertemukan kita di surganya. Apa yang benar dari apa yang Anda sampaikan adalah apa yang kita pelajari daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW melalui keterangan daripada ahli ilmu yang pernah kita pelajari dari mereka, dan tidaklah kita ini melainkan penyampai dari orang-orang yang lebih berilmu daripada kita, lalu kita sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang kita cintai. Apa yang benar datangnya dari Allah dan apa yang salah datangnya dari pribadi kita yang lemah dan masih memiliki kekurangan ilmu yang terbatasan yang sangat. Oleh karena itu kepada Allah kita minta dibimbing dan kepada kaum muslimin kita mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.